Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tagfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa tarinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bid-dawami mulkillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai, para habaib, keluarga besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para zuriyah, cucu, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama kita, akhina Al-Habib Syafiq bin Habib Abdullah Al-Habsyi, dan juga hadir bersama kita orang tua kita semua, Al-Habib Ayyib Harman Al-Attas, dan juga beserta putra-putra beliau Al-Habib Muhyiddin dan juga Habib Ahmad Al-Attas, dan juga para habib yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada para asatidah, para kiai, para ajangan, para penyambung lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama kita, wabil khusus Al-Ustaz Ucu, mudah-mudahan kiai habaib yang hadir bersama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah terus menuntun kita sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kepala desa Cigelam Hajah Titi Siti Fatimah, mudah-mudahan beliau sehat afiat, istiqamah, dan dalam menemban ilmunya Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan juga kemenangan di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tamu istimewa bagi kita semua masyarakat Cigelam yang hadir bersama kita, Ketua Lembaga Dakwah PCNU Purwakarta Al-Ustaz Asep, beliau yang saya sering sampaikan, dan mudah-mudahan ini sudah sahur beliau ranting Cigelam ya ayah ranting Cigelam teh ayah kan teka pagi kuaran bidainan mana ngawana ya sahurna ayah tapi gelap. Cenah mudah-mudahan ke pagi ya ke pagi ini ketua MUI na ya Ustaz, ketua MUI Cigelam insyaallah. Mudah-mudahan hadirna urang sareng ulama sareng habaib, mudah-mudahan malam ayeuna digembirakeun ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majlisnya Allah, di dalam majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita duduk di dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala yang meridai langkah kaki kita untuk kita duduk di majlis ini, di majlisnya Allah, di majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita duduk di majlis ini mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati liman muttahabbina fiyah wa muttazawwirina fiyah wa mutajallisina fiyah, kata Allah melalui dari hadis qudsi yang melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, wajib atas cintaku, kata Allah, orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Orang yang saling mengunjungi karenaku, kata Allah. Orang yang saling silaturahim, orang yang saling tegur sapa karenaku, kata Allah.
dan orang yang saling duduk karenaku, kata Allah, wajabat mahabbati, wajib atas cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyampaikan, yang telah menjamin kita duduk di majlis ini mendapat cinta Allah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah jelas-jelas memberikan jaminan kepada kita bahwa kita duduk di majlis ini mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita duduk di majlis ini berkah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah sesuatu tragedi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, itu berasal dari ketakwaan hati kita. Hadirin, kita duduk di majlis ini telah pasti mendapat cintanya Allah dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra wal Mi'raj adalah sebuah tragedi yang belum pernah terjadi dari sebelum dan sesudahnya. Isra wal Mi'raj adalah sebuah tragedi seorang manusia yang diberangkatkan oleh Allah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, lalu diterbangkan oleh Allah naik untuk menembus dari langit yang pertama, langit demi langit, sampai langit yang ketujuh. Dirobek, dibelah langit tersebut hingga terus manusia tersebut sendiri tanpa ada yang menemani naik ke atas, terus merobek daripada 70.000 hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau ditempatkan di sisi Allah di tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Beliau adalah manusia yang paling bahagia di makhluk alam semesta ini. Beliau yang bernama Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling bahagia yang pernah Allah ciptakan. Saking bahagianya Nabi mendapatkan hadiah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Isra wal Mi'raj karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Itu bahagia Nabi sampai dikatakan oleh ulama, jikalau seluruh kebahagiaan umat Nabi Muhammad, seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dari zaman Nabi Adam sampai yaumil akhir, dikumpulkan kebahagiaan demi kebahagiaan mereka menjadi satu, lalu ditandingkan dengan kebahagiaan Nabi Muhammad, malah kebahagiaan seluruh umat manusia tersebut akan kalah dengan kebahagiaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan Nabi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada makhluk yang lebih bahagia dibanding kebahagiaan Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih senang melebihi kesenangan Nabi Muhammad. Hadirin, tapi harus kalian ketahui, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bahagia, yang pernah merasakan kebahagiaan, puncak kebahagiaan. Nabi Muhammad pernah merasakan itu. Tapi hadirin, di balik kebahagiaan Nabi, di balik kesenangan Nabi, Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang paling menderita di muka bumi ini. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling susah. Tidak ada orang yang paling susah melebihi susahnya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling menderita melebihi menderitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang menangis, yang sedih sesedihnya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad ketika di Isra wal Mi'raj oleh Allah adalah sebuah tragedi, sesuatu yang sangat Nabi Muhammad senang, yang sangat Nabi Muhammad bahagia atas itu semua. Hadirin, di antara kebahagiaan Nabi tersebut, kenapa Nabi dibahagiakan oleh Allah di tahun tersebut? Tahun Isra wal Mi'raj Nabi dikenal sebagai tahun kesedihan Nabi Muhammad, tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dibahagiakan oleh Allah, Nabi Muhammad mengalami sebuah tragedi, masalah demi masalah yang dialami oleh Nabi Muhammad, sampai dikenal tahun tersebut menjadi tahun kesedihan Nabi Muhammad. Sesedih apa Nabi Muhammad? Wahai hadirin, Nabi Muhammad sedih. Yang pertama, Nabi Muhammad sedih karena ditinggal oleh istri tercintanya, Sayyidah Khadidah Al-Kubra. Sayyidah Khadidah
adalah seorang wanita kaya raya, wanita salehah, istri tercinta Nabi Muhammad, istri yang paling Nabi cinta. Hadirin, istri yang luar biasa, seluruh hartanya dihabiskan untuk Nabi Muhammad. Mau tahu kekayaan Siti Khadijah? Sayyidah Khadijah 1/3 kota Mekah itu milik Khadijah. Bayangkan, 1/3 kota Mekah itu milik Khadijah. Berarti kalau mau di Purwakarta 1/3 Purwakarta eta bogana Sayyidah Khadijah. Bisa kebayang benar Sayyidah Khadijah? 50% penduduk Mekah bekerja kepada Khadijah. Bayangkan kekayaan Sayyidah Khadijah. Kekayaan Sayyidah Khadijah itu sampai dikenal manusia kaya raya, wanita kaya raya, dikenal sampai negeri Syam Sayyidah Khadijah. Saking kaya rayanya Sayyidah Khadijah, hadirin. Tapi ketika memutuskan menikah dengan Nabi Muhammad, ketika Sayyidah Khadijah memutuskan menikah dengan Rasulullah SAW, berubah kehidupannya yang asalnya sebagai manusia yang kaya raya di kota Mekah, berbalik menjadi manusia yang paling miskin di kota Mekah. Hadirin, seluruh harta Sayyidah Khadijah dihabiskan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habis seluruh harta Sayyidah Khadijah. Saking habisnya Bu, apa, dalam sebuah cerita diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah satu waktu datang ke rumah Sayyidah Khadijah. Sampainya Nabi Muhammad di rumah Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad memandangi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah di saat itu sedang menyusui putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Disusui Sayyidah Fatimah. Tak lama Nabi Muhammad menangis melihat itu semua, hadirin. Tak lama Nabi Muhammad menangis, meneteskan air matanya. Kenapa Nabi Muhammad menangis? Karena dilihat oleh Nabi Muhammad tatkala Sayyidah Khadijah sedang menyusui putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Dilihat bukan air susu ibu, bukan ASI yang keluar di dalam tubuh Sayyidah Khadijah untuk menyusui Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad, melainkan darah yang keluar di dalam tubuh Sayyidah Khadijah untuk menyusui putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Darah, hadirin. Kenapa bisa terjadi? Dikatakan bahwa saya tidak ada lagi makanan yang bergizi, yang berprotein, yang bervitamin untuk bisa dikonsumsi oleh Sayyidah Khadijah. Karena apa, hadirin? Karena sudah tidak mampu membeli sesuatu pun makanan untuk bisa dimakan oleh Sayyidah Khadijah. Saking miskinnya Sayyidah Khadijah saat itu, hadirin. Lihat, yang asalnya menjadi wanita kaya raya menjadi wanita yang paling miskin. Untuk apa? Untuk dihabiskan umurnya, hartanya, seluruhnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka tatkala wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad menangis, Bu. Nabi Muhammad menderita. Tidak ada lagi yang menopang dakwah Nabi Muhammad, yang membantu dakwah Nabi Muhammad dari segi hartanya. Sayyidah Khadijah telah wafat. Sampai apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, wahai suamiku Rasulullah, jikalau nanti aku wafat, engkau tidak ada uang atau harta untuk kau dibawa dakwah, maka kau gali kuburku dan kau jual tulang berulangku untuk kau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad. Sesedih apa Nabi Muhammad tatkala ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah. Dikatakan tatkala wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad beberapa hari tak keluar rumah saking sedihnya ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah, hadirin. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad sedih karena ditinggal oleh paman tercintanya Sayyidina Abu Talib. Sayyidina Abu Talib adalah paman tercinta Nabi Muhammad. Setelah ditinggalkan Nabi oleh ibunda tercintanya Sayyidah Aminah, dirawat oleh kakek tercintanya Sayyidina Abdul Muttalib. Lalu wafatlah Sayyidina Abu Talib. Lalu diuruslah Nabi, diurus Nabi Muhammad, dididik Nabi Muhammad oleh Sayyidina Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Dari kecil Rasulullah sudah dijaga oleh Abu Talib sampai menjadi Nabi, sampai menjadi Rasul.
Abu Thalib tetap setia membela Nabi Muhammad, berada di garda terdepan membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada Abu Thalib, kaum kafir Quraisy nggak ada yang berani menyerang Nabi Muhammad secara terang-terangan, nggak ada. Mereka sembunyi-sembunyi ingin menyerang Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka segan terhadap Abu Thalib. Mereka nggak berani kepada Abu Thalib. Para pembesar Quraisy nggak berani melawan Abu Thalib. Saking bergagahnya Abu Thalib di kota Mekah, hadirin. Maka tatkala wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad sedih. Dua orang yang membantu dakwah Nabi di awal-awal, Allah ambil satu persatu. Tiada lain, Allah ingin menunjukkan bahwa kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakwah bisa mampu berjuang. Hebatnya Nabi Muhammad tanpa seseorang, tapi kehebatan Nabi Muhammad karena perjuangan dirinya sendiri di dalam Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, kesedihan demi kesedihan terus dirasakan oleh Nabi Muhammad sampai ketika Nabi Muhammad sudah tak lagi diterima di kota Mekah, gak ada yang mempercayai Nabi Muhammad lagi di kota Mekah. Abu Lahab datang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, itu udah gak mungkin diterima lagi di Mekah, itu mending dakwah keluar Mekah, kata Abu Lahab. Itu datang, pergi ente dakwah keluar Mekah. Tuh, ente datang ke Taif, kata Abu Lahab. Di sana masyarakat Taif pasti ngedukung ente, pasti nerima ente dakwah, kata Abu Lahab. Nabi Muhammad mendengar kabar tersebut semangat. Oh, saya masih ada harapan untuk berdakwah. Nabi Muhammad semangat mengajak sahabat tercintanya Zaid bin Harithah untuk menemani Nabi Muhammad dakwah ke kota Taif, hadirin. Diajaklah Zaid tanpa sepengetahuan Nabi. Abu Lahab telah memberitahu Nabi soal masyarakat Taif, tapi Abu Lahab pun memberitahu masyarakat Taif bahwa sebentar lagi Muhammad akan datang ke tempat ini. Muhammad akan dakwah, akan mengajak kalian kepada ajaran Muhammad. Jangan terima Muhammad. Ente kalau Muhammad datang, ente usir Muhammad, kata Abu Lahab kepada masyarakat Taif. Apa yang terjadi? Tatkala Nabi Muhammad datang ke kota Taif, Pak, Bu, Habib, Ustaz, ajangan, Kiai, saat ini dakwah ke satu tempat disambut dengan Thala'al Badru, disambut dengan hadrah, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad dahulu dakwah. Nabi Muhammad dakwah ke kota Taif. Apa yang Nabi Muhammad dapat? Sambutan apa yang Nabi Muhammad dapat di masyarakat Taif? Nabi Muhammad disambut dengan lemparan batu, hadirin. Hujan batu mengguyuri tubuh Nabi Muhammad sampai batu tersebut mengenai dahi Nabi Muhammad. Berdarahlah wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah indah tersebut berdarah sampai jenggot Nabi basah karena darah Nabi Muhammad. Saking banyaknya darah yang keluar di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tampung darah Nabi, Bu. Pak, Nabi tampung darah Nabi Muhammad. Lalu Zaid bin Harithah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu? Nabi Muhammad katakan, wahai Zaid, satu tetes saja darah ini mengenai tanahnya, buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanah ini akan dibalikkan oleh malaikat karena tak terima aku berdarah, wahai Zaid. Lalu Zaid katakan, ya Rasulullah, kau berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan penduduk Taif. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Zaid, aku bukan seperti nabi-nabi sebelumnya yang dalam hidupnya berapa banyak doa-doa nabi-nabi tersebut keluarkan untuk umatnya. Aku tidak akan membuang-buang, menyia-nyiakan doa-doaku di dunia, wahai Zaid. Akan kusimpan doa-doaku ini untuk menolong seluruh umatku di padang mahsyar, wahai Zaid. Padang mahsyar lebih pedih daripada dunia. Dunia ini sementara, wahai Zaid. Padang mahsyar lebih sulit, padang mahsyar lebih susah. Di saat itulah aku ingin menolong seluruh umatku, wahai Zaid. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dalam posisi Nabi Muhammad menderita, hadirin,
dalam penderitaan Rasulullah, dalam kesedihan Nabi Muhammad. Yang diingat adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Lihat, bisa saja Bu, saat Nabi menderita, Nabi meminta seperti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa berkata, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, kata Musa, dan selesaikanlah seluruh urusanku ya Allah. Aku gak kuat, kata Musa, yang gak kuat airnya. Apa jawab Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad tatkala di posisi yang sudah menderita, di posisi yang begitu sedih, Nabi Muhammad katakan, ya Allah, jikalau saat ini engkau ingin meneruskan permasalahan yang akan kuhadapi, engkau ingin turunkan lagi ujian, maka jangan sedikit-sedikit kau turunkan ya Allah. Kau turunkan semua masalah tersebut saat ini. Aku siap menerimanya ya Allah. Tuh lihat Nabi Muhammad hadirin. Bukan seperti Nabi Musa. Lalu Allah katakan di dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Musa, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad berjuang. Tatkala di Taif ditolak, Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ditolak Nabi di Mekah, diusir Nabi di Mekah, datang ke kota Taif, diusir Nabi di Taif, kembali lagi Nabi Muhammad ke Mekah. Saat kembali Nabi Muhammad di Mekah, disitulah pada malam hari Nabi Muhammad dijemput oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Allah melihat kesedihan Nabi Muhammad. Allah menyaksikan kesedihan Rasulullah SAW, sang kekasih hatinya. Tatkala yang dirasakan kesedihan demi kesedihan, Allah tidak tinggal diam. Kekasih yang disakiti, Allah tidak tinggal diam. Kekasihnya merasakan kesedihan, Allah tidak tinggal diam. Allah kirim Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk dalam ayat tersebut, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah katakan subhana, maha agung Allah, maha suci Allah, maha hebat Allah, maha keren Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberkatkan seorang hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam, hanya satu malam, Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa Nabi diajak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nabi diajak itu semua untuk keliling dunia. Bayangkan, ulama katakan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa enggak langsung cut lurus, enggak. Nabi Muhammad diajak oleh Jibril alaihissalam untuk keliling dunia, untuk dilalui oleh Nabi Muhammad. Nih, Cigelam dahulu pas Isra Mi'raj Nabi ini dilewati oleh Nabi Muhammad. Indonesia, Purwakarta, Cigelam dilewati oleh Nabi Muhammad, dilewati oleh Rasulullah. Seluruh dunia dikelilingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya di satu malam hadirin. Lalu Mi'raj Nabi Muhammad ke langit. Untuk apa Nabi Muhammad Mi'raj? Dikatakan Nabi Muhammad Mi'raj untuk keliling alam semesta, untuk melihat bulan, untuk melihat planet-planet, bintang-bintang antariksa di atas sana. Nabi Muhammad memeriksa, melewati itu semua. Melihat apa? Takjubnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam, seluruh alam semesta ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan itu semua hadirin. Maka Nabi Muhammad lebih takjub lagi kepada Allah, melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya keliling. Nabi Muhammad berhenti di satu tempat, di sebuah kebun. Nabi Muhammad berhenti Nabi Muhammad di sebuah kebun. Lalu diperintahkan oleh Jibril, ya Muhammad, sholat di tempat ini. Lalu Nabi Muhammad sholat. Ketika selesai sholat,
Ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, apakah kau tahu kau sedang sholat di mana wahai Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, tidak wahai Jibril, aku tidak mengetahui aku sedang sholat di mana. Maka dijawab oleh Jibril, fi Taibah wa ilaihal muhadarah. Ini adalah Taibah. Taibah adalah nama lain dari Madinah Al-Munawwarah. Fi Taibah, di Madinah, di mana tempat ini kelak kamu akan hijrah ya Muhammad, kata Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu berangkat lagi Nabi Muhammad, berhenti di sebuah pohon yang besar. Pohon tersebut, datang Nabi ke pohon tersebut. Lalu Jibril memberitakan, ya Muhammad, salat di tempat ini. Salat Nabi Muhammad. Selepas salat, Nabi Muhammad ditanya lagi oleh Jibril, ya Muhammad, apakah kau tahu kau sedang salat di mana ya Muhammad? Tidak wahai Jibril, aku tidak mengetahui aku sedang salat di mana. Maka dijawab oleh Jibril, hadhihi syajarat Musa. Ini adalah pohonnya Nabi Musa ya Muhammad. Pohon Nabi Musa, ya. Nabi Musa dahulu ketika akan memasuki kajian, Nabi Musa berhenti, neduh, niuhan di bawah pohon tersebut. Untuk apa? Untuk berhubungan, ada hubungan yang indah antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah pohon tersebut, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kata Nabi Musa. Sehingga doa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Karena apa? Hubungan yang indah antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah pohon tersebut. Pohon tersebut berkah karena hubungan yang indah Nabi Musa dengan Allah, ditambah lagi berkah karena disolati oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berangkat lagi Nabi, berhenti di sebuah tempat. Nabi sholat di sana. Lalu ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, kau tahu kau sedang sholat di mana? Tidak ya Rasulullah, aku sedang sholat di mana? Dijawab oleh Nabi malaikat Jibril, hadza baitul lahm haitsu wulida Isa. Ini adalah bait leher, baitul lahm, tempat di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Lalu berangkat lagi Nabi Muhammad. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melihat bahwasanya Nabi Muhammad melihat ada kuburan yang Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tatkala Nabi Muhammad menceritakan hal ini di hadapan para sahabat yang lainnya, Nabi Muhammad itu berkata bahwasanya, wahai sahabatku, ketika aku melihat kuburan Nabi Musa, aku lihat Nabi Musa di dalam kuburnya sedang sholat, kata Nabi Muhammad. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua di dunia sholat, di alam kubur kita sholat seperti mana Nabi Allah Musa alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Lalu Nabi Muhammad sampailah di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa bertemu para anbiya, diizinkan oleh Allah para nabi-nabi, para rasul-rasul untuk turun ke bawah, untuk turun ke bumi, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, salat berjamaah dengan Nabi Muhammad, diimami oleh Nabi Muhammad. Selepas salat, Nabi Muhammad berangkat ke langit. Para nabi, para rasul telah lebih dahulu berada di langit-langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tadi kisah Isra Nabi, sekarang kisah Mi'raj Nabi ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tatkala Nabi Muhammad naik ke langit sampai pintu langit pertama, pintu langit tersebut diketuk oleh Jibril alaihissalam. Diketuk pintu tersebut, dijawab oleh penjaga pintu langit pertama, man, saha eta? Cek malaikat, ana Jibril, ya urang Jibril. Man ma'aka ya Jibril? Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, ma'i Muhammadan, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget malaikat penjaga pintu langit pertama, awaqad bu'itsa alaih, apakah telah datang undangannya dari Allah? Sudah datang waktu undangan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan malaikat ribuan tahun diciptakan oleh Allah, menunggu di pintu langit pertama. Terus setiap pintu langit ada penjaga pintu malaikat tersebut, maka setiap pintu langit diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kelak
ada kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan melewati pintu ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dari pertama diciptakan oleh Allah ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu. Lihat malaikat sabar menunggu kedatangan sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba saatnya, malaikat tersebut gembira, malaikat tersebut bahagia, sehingga mengatakan marhaban bin nabi fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang wahai nabi, sebaik-baik kedatangan telah tiba, kata malaikat. Maka berjumpa lagi dengan para anbiya salihin, para nabi, para rasul. Berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam berkata marhaban bin nabi saleh wal ibni saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anak yang saleh, kata Nabi Adam. Sampai berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim berkata marhaban bin nabi saleh wal ibni saleh. Berjumpa dengan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ismail berkata marhaban bin nabi saleh wal ibni saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anak keturunan yang saleh. Berbeda ketika berjumpa dengan Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Semua para nabi dicucu keturunan daripada Nabi Allah Ishak. Mereka berkata marhaban bin nabi saleh wal saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh, kata mereka. Karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Nabi Allah Ishak, Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Bushiri di dalam sebuah syairnya Burdah, Maulid Burdah, ketika pada fasal Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam sebuah syarahnya dikatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad datang ke pintu langit pertama, seluruh penduduk pintu langit tersebut berkumpul di belakang barisan Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad naik ke pintu langit kedua, begitupun juga diikuti oleh penduduk langit. Terus sampai ke pintu langit yang ketujuh, seluruh penduduk langit tersebut dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh berkumpul di pintu langit ketujuh untuk menunggu Nabi Muhammad berpisah dengan mereka sampai berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai pintu langit ketujuh. Di sampai pintu langit ketujuh, Jibril berkata, ya Muhammad, kau teruskan perjalananmu. Bahwasanya jikalau aku menemanimu, terus aku berjalan ke atas, maka aku akan terbakar dengan cahaya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal malaikat diciptakan dari cahaya oleh Allah. Padahal malaikat diciptakan dari cahaya Jibril, tapi akan terbakar karena cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sebagai seorang manusia merobek 70.000 hijabnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa sampai Sidratul Muntaha. Bisa dibayangkan? Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta ingin berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Jangan Musa, ente mau kuat, ente mau sanggup, ente mau mampu, cuk Allah. Tapi karena maksa Nabi Musa, akhirnya Allah diberi. Baik Musa, ente datang ke bukit Tursina, kata Allah. Di sana akan kutunjukkan seperti sedikit daripada cahayaku. Itu pun hanya satu hijab yang kubuka wahai Musa. Jikalau satu hijab kau berhasil melihat cahayaku, kata Allah, maka kau pasti berjumpa denganku wahai Musa. Maka Nabi Musa datang ke bukit Tursina. Datang ke bukit Tursina masih pakai sandal, Bapak. Masih pakai sandal Nabi Musa. Ketika akan menaiki gunung Tursina tersebut, apa jawab Jibril? Hei Musa, buka sandal ente. Ya bukit nis dimuliakan, ya bukit tos disucikan karena cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Buka sandalmu. Jadi Nabi Musa buka sandal ke gunung Tursina seperti mana orang buka sandal rek asup ke masjid atau ke musola. Lalu berjalan Nabi Musa sampai di puncak gunung Tursina tersebut. Allah tunjukkan seperti cahayanya Allah. Apa yang terjadi? Gunung tersebut meledak, meletus sampai menjadi pasir gunung tersebut karena cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa
terpental jauh hingga tak sadarkan diri, sampai ada yang mengatakan 1 bulan 40 hari atau 2 bulan Nabi Musa tak sadarkan diri karena telah melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa tak sanggup untuk melihat cahaya Allah walaupun hanya 1 hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang hebat, 70.000 hijabnya Allah satu persatu dilalui oleh Nabi Muhammad tanpa rasa sakit, tanpa rasa menderita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Lalu terus Nabi Muhammad berangkat sampai melihat pintu Sidratul Muntaha. Pintu tersebut tatkala merasakan kedatangan Nabi Muhammad, pintu Sidratul Muntaha tersebut bergetar. Pintu tersebut bergetar, lalu membuka pintu tersebut untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Dibuka pintu tersebut, Nabi Muhammad melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Nabi Muhammad berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Maka didengar ucapan Nabi Muhammad tersebut oleh penduduk langit di langit yang ke-7 tersebut. Maka apa yang dijawab oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Maka dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi Muhammad gak ngelupain orang-orang yang di belakangnya di pintu langit ke-7 dan orang-orang yang soleh sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul orang-orang soleh solehah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tatkala dialog tersebut Nabi Muhammad telah beres, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Penduduk langit yang ke-7 pun seraya beliau semua, mereka semua mengatakan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun Nabi Muhammad di atas kendaraan yang hebat, Burak namanya. Turun Nabi ketika akan menaiki Sidratul Muntaha tersebut seperti tangga, hadirin, seperti tangga. Ketika akan menaiki Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad masih memakai sandalnya yang habis dakwah ke kota Taif. Dakwah ke kota Taif masih ayah getih nakene tas sandal. Urut tapak getihnya Nabi. Bayangkan Nabi Muhammad memakai sandal gini. Ketika akan menaiki Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad teringat kisahnya Nabi Musa ketika di bukit di Gunung Tursina. Nabi Musa buka sandal. Nah, Nabi Muhammad ingin membuka sendalnya. Ketika akan dibuka, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, Ya Muhammad, pakai sendalmu ya Muhammad. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad diperintahkan untuk memakai sendalnya. Dengan rasa malu Nabi Muhammad menaiki Sidratul Muntaha dengan memakai sendalnya, hadirin yang kucel. Entos dakwah kota Taif urut dibaledogan. Nabi Muhammad menaiki Sidratul Muntaha dengan sandal tersebut dengan rasa malu. Maka Allah sebagai sang kekasihnya Nabi Muhammad pun merasakan rasa-rasa malunya Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, Musa arad wa antal murad. Musa ingin berjumpa denganku, tapi engkau aku yang ingin berjumpa denganmu ya Muhammad. Musa talib wa antal matlub. Musa meminta berjumpa denganku, tapi engkau aku yang meminta berjumpa denganmu ya Muhammad. Musa ahad wa antal mahbub. Musa mencintaiku, tapi engkau aku yang mencintaimu ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di saat itu hanya ada Allah dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, tanpa satu makhluk pun. Ketika saat itu Allah ingin merayu kekasihnya Rasulullah,
Apa rayuan Allah kepada Nabi Muhammad, Bu? Apa rayuan Allah kepada Nabi Muhammad, Pak? Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, di saat ini hanya ada aku dengan dirimu, di tempat yang hanya kuciptakan untuk perjumpaan aku dengan dirimu, kata Allah. Di Sidratul Muntaha diciptakan ku Allah hanya khusus untuk perjumpaan antara Allah dengan kekasihnya Muhammad Rasulullah. Saat ini engkau sedang berada di Sidratul Muntaha, ya Muhammad. Apa yang kau inginkan, ya Muhammad? Apa yang sedang kau inginkan, ya Rasulullah? Ya saudara, Nabi Muhammad minta di Sidratul Muntaha digobol apa mau? Gobol apa mau, Bu? Digobol apa mau, Bu? Digobol mah? Digobol mah. Bayangkan orang nggak doa di Mekah unggul, di hari berkabah orang minta ke Allah, munajat ke Allah, digobol kata orang. Komo iya Nabi minta di Sidratul Muntaha digobol apa mah? Digobol apa mah? Digobol. Terus naon paminta Nabi? Terus naon anu ku Nabi diminta? Nabi Muhammad katakan, ya Allah, ana la atluba li Aminah allati waladatni wala Fatimah bid'atu minni wa innama atluba li ummati. Ya Allah, aku tidak meminta untuk Aminah yang melahirkanku, wala Fatimah bid'atu minni, dan juga tidak untuk Fatimah darah dagingku, cucu anak keturunanku, kata Nabi Muhammad. Wa innama atluba li ummati, melainkan aku hanya meminta untuk umatku, ya Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, anta nabiyyur rahmah, engkau adalah nabi yang pemurah, yang penyayang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana rabbul latif, dan aku adalah Tuhan yang lembut, kata Allah. Wa ummatuka ummatan dhaif, dan umatmu adalah umat yang lemah. Wala udhayyibu abada, kata Allah, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu untuk urusan umatmu, ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesedihan Nabi Muhammad, di dalam penderitaan Rasulullah, yang diingat hanyalah kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan hanya dalam penderitaan Nabi, di saat waktu yang paling bahagia, perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin, apa yang Nabi Muhammad pinta, apa yang Nabi Muhammad ingat, hanyalah kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak ingat. Nabi Muhammad datang ke sana bukan ingat kepada orang tuanya, enggak. Nabi Muhammad gak ingat kepada anak cucu keturunannya, hadirin, tidak. Yang Nabi Muhammad ingat hanyalah kalian sebagai umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang dibanggakan Nabi Muhammad di hadapan sahabat-sahabatnya. Kalian adalah manusia, umat yang dibanggakan Nabi Muhammad di hadapan sahabat Nabi Muhammad. Sampai sahabat-sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab, sekelas Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Utsman bin Affan, beliau semua, Khalid bin Walid, sirik ka urang sebagai umat Nabi Muhammad terhadap kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad terus mengulang-ulang perkataannya, aku merindukan kalian wahai saudaraku, aku merindukan kalian wahai saudaraku. Saudara yang disebut oleh Nabi adalah kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita kembali kepada Nabi Muhammad, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad, kembali kepada apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad, jauhi apa yang tidak disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kalian ingin hidup kalian berkah, ikuti Nabi Muhammad.
ikuti Rasulullah, buat apa yang Nabi Muhammad senang, jangan buat sesuatu yang tidak Nabi Muhammad senangi. Hadirin, malam hari ini adalah malam yang paling bahagia dari Nabi Muhammad. Malam hari ini adalah malam 27 Rajab, malam di Isra wal Mi'raj dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini cerita yang tadi saya sampaikan terjadi, hadirin. Maka Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling bahagia, jangan kau kecewakan Nabi Muhammad. Di malam yang Nabi Muhammad bahagia, tapi ada umat yang membuat hati Nabi Muhammad tersakiti, hadirin. Di malam yang Nabi Muhammad senang, tapi ada umat yang membuat Nabi Muhammad menangis, hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya sampaikan dan saya berikan wasiat kepada antum sekalian, di malam hari ini jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan membuat Nabi Muhammad menangis karena ulah kalian. Jangan membuat Nabi Muhammad tidak bahagia di malam hari ini seperti mana dahulu Nabi Muhammad dibahagiakan oleh Allah. Tapi dahulu ada yang membuat Nabi Muhammad nangis, ada yang membuat Nabi Muhammad menderita. Siapa mereka? Mereka adalah musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Mereka Abu Lahab, mereka Abu Jahal, mereka kaum kafir Quraisy yang membuat Nabi Muhammad menangis, hadirin. Tapi Allah, malaikat yang membuat Nabi Muhammad senang di malam hari ini, hadirin. Jikalau ada umat Nabi Muhammad di malam hari ini membuat Nabi Muhammad bahagia, maka kalian termasuk ke dalam golongan-golongan kaum salihin, para nabi, para rasul, malaikat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, seperti mana malam hari ini Nabi Muhammad dibahagiakan oleh penduduk langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita sia-siakan waktu pada malam hari ini. Terakhir dari saya, ucapan dan dialog penutup Nabi Muhammad dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ditutup Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, alam semesta ini, langit dan bumi, untuk siapa ya Muhammad? Maka Nabi Muhammad jawab, untukmu ya Allah. Lalu ya Muhammad, engkau untuk siapa ya Muhammad? Engkau diciptakan untuk siapa ya Muhammad? Ini Allah bertanya. Nabi Muhammad untuk siapa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, aku untukmu ya Allah. Aku untukmu ya Allah. Lalu Allah bertanya yang terakhir, ya Muhammad, wa ana man ya Muhammad? Dan aku Allah, aku Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini untuk siapa ya Muhammad? Jikalau alam semesta ini untukku, engkau untukku, lalu aku untuk siapa ya Muhammad? Maka di saat itu Nabi Muhammad tak berani menjawab pertanyaan dari Allah. Saking tawaduknya Nabi Muhammad, rendah hatinya Nabi, tak berani menjawab pertanyaan dari Allah. Nabi Muhammad hanya berdiam diri sambil menundukkan kepalanya, hadirin. Maka pertanyaan tersebut dikeluarkan oleh Allah. Allah sendiri yang mengembalikan pertanyaan tersebut. Lantas Allah menjawab pertanyaannya sendiri. Allah menjawab, ya Muhammad, Allah, aku untuk siapa? Maka Allah jawab, aku Allah untuk orang yang bersalawat kepadamu ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan Allah bersama untuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Siapapun orang-orang yang selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, orang tersebut bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Para kiai, para ajengan, habaib rata-rata lamun erek digobul hajatna diberi amalan muadil sholawat. Bener apa itu? Muadil amalan ada diberi naon? Sholawat. Sholawat. Kunaon sholawat? Siapapun orang yang bersolawat, sekecil apapun bentuk sholawatnya, sebanyak apapun sholawatnya, orang tersebut bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena orang tersebut
bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat saya yang terakhir, dalam susah Nabi yang difikirkan hanyalah kalian sebagai umat. Dalam bahagia Nabi yang difikirkan hanyalah kalian sebagai umat. Maka saya wasiatkan kepada kalian semua, jangan selalu buat Nabi Muhammad kecewa. Jangan selalu buat Nabi Muhammad menangis hanya karena maksiat kalian, hanya lalainya kalian dalam beribadah kepada Allah. Jadikan Nabi Muhammad senang dan bahagia kepada kalian dengan apa? Paling sederhana, paling minimalnya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bulan Rajab, bulan diampuninya seluruh umat Nabi Muhammad. Siapapun yang ingin meminta ampun pada malam hari ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Rajab semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sebelum lepasnya bulan Rajab, sebelum datangnya bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ampunan yang begitu besar, Allah turunkan ampunan yang begitu luas di bulan Rajab ini untuk umat Nabi Muhammad. Maka berikan ampunan tersebut kepada kita yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Kepada kita semua yang hadir ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami, bersihkan seluruh kesalahan kami, maksiat-maksiat kami, lalai-lalai kami kepadamu ya Rabb. Melainkan kau bersihkan kami seperti kau lahirkan kembali kami di alam dunia ini ya Rabb. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ya Allah, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina min al-fitan ya Rabbi bil Mustafa. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واكرم الارواح منا بلقاء خير الانام وابلغ المختار عنا من الصلاه والسلام وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Maka terakhir kita sama-sama supaya kita mendapatkan berkah, kita sama-sama sholawat busra. Apa sholawat busra ibu-ibu? Apa sholat busra? Apa? Ayo supaya nambah apa aja bapak-bapak, dan sama-sama sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan mubashshiratan biha.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian orang sadaya sebagai pecinta Nabi Muhammad, anak turunan orangnya sebagai pecinta keluarga Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, menjadi berkah keluarga orang, anak cucu keturunan orang, supaya kita bisa berkumpul dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.